Masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa di mana ia dapat menggunakan kebebasan yang telah direbutnya sendiri. Duniaku bukanlah soal jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya. Kami memang orang miskin. Di mata orang kota kemiskinan itu sebuah kesalahan, tapi mereka lupa lauk yang dimakannya itu hasil kerja kami. Kalian boleh saja maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai. Jarang orang yang mau mengakui bahwa kesederhanaan adalah kekayaan yang terbesar di dunia ini. Jangan sebut aku perempuan sejati jika hidup hanya berkalang lelaki, tapi bukan berarti aku tidak butuh lelaki untuk aku cintai. Dan alangkah indahnya kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain. Kalau seorang ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum, sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan. Pemuda yang tidak punya keberanian, sama saja dengan ternak, karena fungsi hidupnya hanya beternak diri. Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berpikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal. Selama penderitaan datang dari manusia, itu bukanlah bencana alam, dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia. Dengan ilmu pengetahuan modern, binatang buas akan menjadi lebih buas, dan manusia keji akan semakin keji. Tapi jangan lupa, dengan ilmu pengetahuan modern binatang yang sebuas-buasnya juga bisa ditundukkan. Setiap pengalaman yang tidak dinilai baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain, akan tinggal menjadi sesobek kertas dari buku yang tak bermakna, padahal setiap pengalaman tak lain daripada fondasi kehidupan. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Kesalahan orang-orang pandai adalah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh adalah menganggap orang lain pandai. Kehidupan ini seimbang. Barang siapa yang hanya memandang pada keceriaannya saja, dia orang gila. Dan barang siapa memandang pada penderitaannya saja, dia sakit. Yang harus malu itu mereka, karena mereka takut untuk bekerja. Kau tidak boleh malu. Semua orang bekerja itu adalah mulia. Yang tidak bekerja tidak punya kemuliaan. Jangan Tuhan terlalu percaya pada pendidikan sekolah. Seorang guru yang baik masih bisa melahirkan bandit-bandit yang sejahat-jahatnya, yang sama sekali tidak mengenal prinsip. Apalagi kalau guru itu sudah bandit pula pada dasarnya. Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Di sana, di kampung nelayan, tetesan deras keringat membuat orang tak sempat membuat kehormatan, bahkan tak sempat mendapatkan nasi dalam hidupnya terkecuali jagung tumbuk yang kuning. Betapa mahalnya kehormatan dan nasi. Sekarang, kepalaku membayangkan kuburan, tempat terakhirnya manusia. Tapi ada juga manusia tak mendapat tempat dalam kandungan bumi. Pelaut dan prajurit di zaman perang sering tak mendapat tempat tinggal terakhir. Dalam kepalaku membayangkan, kalau ayah yang tak mendapatkan tempat itu. Dan dengan tidak terasa umur manusia pun lenyap sedetik demi sedetik ditelan siang dan malam. Tapi masalah-masalah manusia tetap muda seperti waktu. Dimanapun juga dia menyerbu ke dalam kepala dan dada manusia, kadang-kadang ia pergi lagi dan ditinggalkannya kepala dan dada itu kosong seperti langit. Orang bilang, apa yang ada di depan manusia hanyalah sebuah jarak, dan batasnya adalah ufuk. Begitu jarak ditempuh sang ufuk menjauh. Biarlah hati ini patah karena syarat dengan beban, dan biarlah dia meledak karena ketegangan. Semua lelaki memang kucing yang berlagak kelinci. Sebagai kelinci dimakannya semua daun, dan sebagai kucing dimakannya semua daging.
Seorang guru adalah korban untuk selama-lamanya. Kewajibannya terlampau berat, membuka sumber kebajikan yang tersembunyi dalam tubuh anak-anak bangsa.